Shalom sahabat YouTuber, saya akan berbagi cara membuat balapis atau kue lapis yang terbuat dari tepung beras dan yang rasanya enak, lembut, kenyal, dan wangi karena menggunakan daun pandan asli. Cara membuat kue ini sangat simpel, murah, dan mudah didapat. Lanjut pada bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah gula pasir, tepung beras, kemudian tepung sagu, dan susu kental manis, dan juga sejumput garam. Untuk pewarna, saya menggunakan daun pandan asli yang diblender, kemudian diendamkan, lalu digunakan sebagai pewarna. Bahan berikutnya adalah santan kental. Lanjut pada proses pembuatan. Yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan gula pasir, dan tambahkan tepung sagu, lalu tambahkan sejumput garam, dan kemudian masukkan juga tepung berasnya. Kemudian semua bahan ini diaduk rata. Berikutnya, masukkan santan kentalnya, namun dimasukkan secara bertahap sambil diaduk agar adonan lebih mudah tercampur rata dan tidak bergerindil. Dalam penggunaan santan, bisa digunakan santan instan, namun di sini saya menggunakan santan dari buah kelapa asli agar aroma wanginya lebih berasa dan tentu rasanya lebih enak. Aduk-aduk adonan hingga gula larut dan tepungnya tercampur rata sehingga tidak ada lagi yang bergerindil. Selanjutnya, masukkan susu kental manis sebanyak 1 saset ke dalam adonan, lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Lalu masukkan sisa santan yang masih ada dan aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, adonan akan saya bagi dua. Karena di sini saya menggunakan dua warna untuk kue lapis ini, yaitu warna putih dan warna hijau. Jadi untuk sebagian adonan akan saya biarkan tetap berwarna putih, dan untuk sebagiannya lagi akan saya beri pewarna dengan pandan yang telah dibuat endapan untuk dijadikan pewarna. Dan untuk endapan pandan saya menggunakan sebanyak 6 sendok. Sambil adonan disiapkan, panaskan panci kukusan dan tutup penutup panci dengan kain lap. Untuk cetakan kue yang saya gunakan untuk membuat kue lapis ini, saya menggunakan cetakan kue yang berdiameter 20 cm dan kemudian diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Setelah air dalam panci kukusan sudah mendidih, kue lapisnya siap untuk dikukus. Saya menggunakan tusuk sate untuk mengganjal permukaan panci yang tidak rata. Sebelum adonan ditakar untuk dikukus, aduk-aduk adonan sehingga tidak ada yang menggumpal atau mengendap. Untuk setiap lapis kue, kita akan menggunakan adonan sebanyak 80 ml. Gunakan api sedang saat mengukus kue agar setelah matang kue tidak bergelembung.
Dan untuk setiap lapisnya kita akan kukus selama 4-5 menit. Lakukan cara pengukusan kue seperti ini berselang-seling sampai adonan habis. Sambil mengukus kue, jangan lupa air dalam panci kukusan harus sering diperhatikan agar jangan sampai habis. Bila airnya tinggal sedikit, bisa ditambahkan. Untuk diperhatikan juga, bila kain penutup panci sudah terlalu basah, jangan lupa diganti agar airnya tidak merembes ke dalam kue sehingga kue lembab. Saat adonan kue untuk lapis terakhir dimasukkan, kue akan kita kukus selama 15 menit, baru bisa diangkat dari dalam panci kukusan. Setelah dikukus selama 20 menit, kue sudah bisa diangkat dari dalam panci kukusan. Setelah kue matang dan dikeluarkan dari panci kukusan, kue kita dinginkan sampai suhu ruang, baru kemudian bisa dipotong-potong sesuai selera untuk disajikan. Dan untuk memotong kue, jangan lupa alasi pisaunya dengan plastik gula atau plastik wrap agar kuenya tidak menempel dan cantik hasilnya. Warna hijau dari daun pandannya sangat cantik dan wanginya pun sangat harum, serta teksturnya yang lembut, kenyal, dan juga enak. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Selain lembut, kenyal, dan enak, kuenya juga lentur. Saya juga masih mempunyai resep video lainnya yang bisa kalian tonton dengan mengklik video di atas ini. Dan terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.